lebih intens lagi pertemuannya gitu. Ini tinggal model tata kelola check and balance-nya kalau menurut saya. Tapi kenapa sih kok mesti takut dengan pansus Pak Saud? Ya hadepin aja. Enggak, kalau saya orangnya ya dia juga. Iya. Saya ingat ketika fit and proper test Pak Saud di DPR. Oh ini keren. Tahun 2015. Iya. Ada salah satu statement Pak Saud begini. Saya tidak akan memprioritaskan kasus BLBI dan kasus Senturi. Ya. Karena demi efisiensi. Apakah itu yang Pak Saud maksud? Ya, jadi waktu itu pertanyaannya adalah sebenarnya saya harus menjelaskan ini, Ibu Destri atau siapa gitu bertanya, di baris terakhir tulisan saya itu adalah paper saya, mari kita berantas korupsi sekali lagi mulai dari nol. Nah, Ibu bertanya ke saya, apa yang maksudnya Pak Saud dari nol? Dari nol ini adalah hari ini kita berhenti, yang ke belakang ini sulit sekali, saya udah dalamin BLBI Senturi itu, bahwa buktinya sudah kemana-mana, tapi itu menjadi isu, tapi nyatanya BLBI yang lain kan jalan ya. Maksud saya ketika kita harus mulai dari nol itu adalah semuanya settingnya disamakan dulu. Nol itu saya maksudkan itu. BLBI senang dong ini ya? Oh, yang enggak. terlibat kasus BLBI senang dong ini. Jadi waktu itu Terima kasih Pak Saud. Sama Senturi. Yang Senturi ya, juga senang. jadi waktu Terima itu kasih Pak Saud. ditanyakan di situ, apa contohnya? Dia bilang begitu. Saya jelaskan bukan menghentikan kasus itu. Dari nol yang saya maksudkan itu adalah ada banyak sesuatu yang kita harus zero settingkan supaya kita fokus di depan. Tapi ya seluruh Indonesia harus sama-sama, bukan berarti buktinya BLB-nya jalan sekarang, yang satu kan jalan, kita kerjakan juga gitu. Ya Pak Saud, tapi saya kira ini harus dibedakan ya antara mulai dari zero dari nol dengan seperti yang orang Belanda bilang itu van de Haak to the tak. Ya. Artinya itu suka pindah-pindah fokus. Nah, jadi jangan sampai KPK ini seperti special need children, anak berkebutuhan khusus. Kalau lagi senang OTT, terus dia lupa sama yang kasus-kasus struktural. Ya. Itu yang saya bilang tadi Mas, kita perlu banyak orang sebenarnya itu aja. Kalau kita cukup ya, banyak. tapi perlu banyak orang ke Komisi 3, saya lihat nggak ngajuin tambahan anggaran, gimana? Iya, nanti kita bahas Mas. Ini jangan nanti kita dulu bahas, Pak. nanti kita bahas. Kuantitas Kita perlu aja. banyak. Ya. Oh begitu, Iya. nanti dibahas Sekarang katanya. gedung yang baru itu udah penuh. Sebagian kita kembalikan ke gedung yang lama. Baik, ini Ya. kita juga sudah kumpulkan ya Pak Saud, ini dari Twitter ya. Ada beberapa yang nge-tweet soal Pak Saud ya, tapi kita pingin Bapak yang baca. Ini namanya segmennya adalah Dear Haters ya. Kita baca berikut ini Pak Saud. KPK Komisi Pelindung Koruptor Kakap. Yang ditahan cukup yang cere-cere sekedar biar kelihatan kerja. Langsung dijawab Pak. Ya, itu framing seperti itu sudah menurut saya biasa. Karena di situ di balik itu sebenarnya ada harapan supaya KPK itu firm, tegas, kuat, berani membawa siapapun ke depan pengadilan. Jangan lupa KPK itu tugasnya adalah yang bisa dibawa ke pengadilan itu oleh KPK adalah penyelenggara negara dan kerugian negara. Ketika kerugiannya ketemu tapi juga penyelenggaranya nggak ketemu, kita juga nggak bisa buktikan. Jadi artinya kalau dikatakan itu pelindung yang kakap, ya kan? Karena buktinya belum bisa ketemu gitu loh. Dan kemudian kalau dia hanya swasta saja tidak ada kaitan dengan penyelenggara negara, kita nggak bisa. Lebih sulit nangkap yang kakap berarti untuk Enggak KPK. juga, enggak juga. Kalau kita bisa kita buktikan, kenapa enggak? Yang perlu dijelaskan di sini adalah ketika kita bicara kakap nih siapa sih? Pejabat tinggi maksudnya. Lo kan sudah masuk, ada menteri, ada gubernur, ada DPD. Yang di atasnya lagi Di gitu atasnya ya. lagi. Yang di atasnya lagi. Oh di atasnya lagi kalau ada buktinya juga. Kalau nggak ada bukti mau gimana dong? Baik, kita Coba, lihat ya kan? lagi. Kakap mana yang belum diambil? Ayo. Iya, Kakap mana yang belum diambil? Kita lihat lagi, Ya. ini Twitter berikutnya. Silahkan dibaca Pak. Mohon pimpinan KPK RI Saud Situmorang dan kawan-kawan dapat menjelaskan kepada rakyat mengapa Edi Sindoro, Emir Syahsatar, RJ Leno, Budi Cahyono yang sudah selama ini tersangka tidak ditahan, KPK jadi penyebab utama ketidakpastian hukum di Indonesia. Saya harus jelaskan ini satu-satu, ambil contoh RJ Lino aja dulu. RJ Lino perhitungannya belum jelas. Tadi saya jelaskan kerugian negara. Kita harus hitung, udah ngirim orang keluar, belum jelas juga perhitungannya. Nah kemudian Emir Syah ini yang Garuda kan ya, itu sudah jalan, tinggal proses saja sebenarnya. Ya, kemudian Edi Sindoro saya kurang paham nih seperti apa. Budi Cahyono saya juga kurang paham. Tapi most likely itu sebenarnya bukan kasusnya dihentikan. 4 nama ini tidak pernah kita nyatakan itu berhenti. Mungkin bisa jadi itu tidak di tangan kita nanti. Karena memang membuktikannya cukup perlu waktu.
Sama dengan yang kita kerjakan sekarang kan IKTP sebenarnya sudah mulai dari zaman Pak yang sebelumnya. Iya. Ya, yang pasti kita tidak pernah memberhentikan ini. Itu pasti. Tapi yang menarik ini Pertanyaannya, kata-kata ini di ya. sini loh Ya. Pak. Di sini ada kata-kata di mana KPK menurutnya adalah jadi penyebab utama ketidakpastian hukum Ketidakpastian. di Indonesia. Ya, Ada memang yang dinilai bersuara seperti itu ternyata. Justru itu menimbulkan kepastian sebenarnya daripada kita membawa orang yang tidak pasti. Iya dong. Kita harus pastikan dulu bahwa kita firm, ya kan? Apakah Bahwa kita ini harus ya, prudent gitu. Pertanyaannya Pak Saud. adalah kalau memang ada yang belum siap seperti perhitungan kerugian negara, ngapain cepet-cepet dinyatakan Ya, sebagai ini tersangka? yang kemarin nih Mas. Ini Ya. bukan di periode kita. Oh. Iya, iya. Baik, Iya, kita lanjutkan lagi. Masih ada Twitter yang lain dari KPK Pak Saud. sudah jadi beban bangsa, bukan solusi. Sarang mafia, alat politik oknum. Ya nggak apa-apa, itu merupakan koreksi sehingga kita supaya tidak seperti itu. Tapi kalau itu indikasi, tolong nanti disebutin indikasi-indikasinya kan. Ini kan ini baru tanggapan-tanggapan. Sarang mafia, mafianya siapa gitu ya. Kalau sarang mafia berarti ya memang kita mafia. Mafia itu kan biasanya melanggar hukum gitu. Melanggar hukumnya kita gimana? Kan ada pra-peradilan. Bawa aja kalau nggak cocok, bawa aja ke pengadilan. Ya ada pra-peradilan. Kemudian kalau alat politik, enggak juga ya, semua warna sudah masuk, kan semua warna udah masuk sekarang, ya. Kemudian bukan solusi, bagian dari masalah, enggak juga dong. Kan itu IKTP 2 km MRT, lumayan kan kita ambil, ya enggak? Pak Ya Saud. enggak? Kalau saya lihat-lihat juga di netizen begitu ya, banyak yang kemudian mengkhawatirkan juga keselamatan para pimpinan KPK. Pingin dengar, pernah nggak sih dapat ancaman seorang Saud Situmorang? Nanyanya gitu. Iya dong. Jawabnya Kita gitu. pengen denger dong. Tapi saya penasaran tentang itu. air keras. Pengen denger dong. Saya penasaran tentang itu karena kalau yang saya perhatikan gitu ya tadi ada kuda Troya dan segala macam berarti udah dari luar ada gangguan, dari dalam ada gangguan, ditambah ada ancaman lagi. Ya, Gimana? Pak, saya pribadi hanya mengatakan begini. Saya karena bekas diplomat, jadi gak sensitif setiap orang menggunakan kata. Jadi kalau seseorang ngirim email atau ngirim SMS atau ngirim WA, kadang-kadang juga nggak tahu dia dapat WA dari mana, nomor saya masuk ke saya, kemudian dia pakai guna kata-kata yang tentu saya nggak usah nyebut kata-katanya, saya bisa mengkategorikan itu sebagai teguran, bisa juga sebuah ancaman. Tapi kan saya pikir itu biasa. Saya selalu mengatakan siapa suruh jadi ketua KPK. Yang paling Tapi aneh Bapak apa, udah Bang? 4 kali loh sampai ngelamar ketua KPK. Iya, Bang. Oh ya. Memang sudah siap begitu ya? Ya itu makanya saya Keluarga katakan. juga? Yes. Ada yes. yang juga menyasar keluarga ancaman-ancamannya? Oh Supa enggak, Supa belum seperti itu. Tapi Karena nggak mungkin- takut lah Prita, kan lama di BIN. Jadi Iya. paham. Jadi Cepet lah saraf- ketahuan, cepet ketahuan ya. mengidentifikasi. Ini ancaman. Jangan serius, Mama mau nanya. Enggak ini, untuk ngasih tahu aja ini ancaman bahaya atau tidak gitu ya. Ini benar atau Ada warna tidak. di level Nah, biru, di nah, level nah. merah. Ada Kalau- juga yang kalau gitu- mengatakan karena dekat sudah lama di BIN makanya nggak tenang-tenang aja terhadap orang BIN Tapi misalnya jadi misalnya anggota gitu BIN ya. bukan jadi satu keuntungan kayaknya untuk Bang Saud ya Bang ya. Maksudnya untuk ikut seleksi aja 4 kali gagal katanya. Dan Ya, banyak kecurigaan-kecurigaan jadi justru itu kan menarik, itu yang menarik. terjadi sama Bang Saud ya. Saya kan di karir saya itu dimulai dengan saya kenapa terjebak di isu korupsi ini, saya hampir sekitar lebih dari 3 tahun bekerja di transnational crime. Transnational crime mulai narkoba, penyeludupan orang, kayu, segala macam itu ya, ada 9 isu di transnational crime. Saya lihat di belakangnya itu isunya korupsi semuanya, makanya saya tertarik di Jadi apa korupsi. pembeda yang dibawa oleh seorang Saud Situmorang yang merupakan seorang ahli intelijen kepada KPK, kinerja KPK saat ini? Ya, saya sekarang kerja saya mendidik teman-teman di KPK untuk memiliki sense intelijen yang tinggi. Soalnya kan takutnya ada agenda Ya, khusus. saya men-share kan. ilmu itu. Balulu, Soalnya menarik takutnya- ini. Dia kan dari intelijen. Iya. Jadi kasus Novel kenapa nggak menggerakkan Takutnya intelijen ada nggak agenda dapat khusus gitu. gitu. Ya, Oh, kita diskusi, Dan kena ada kita oknum, diskusi. kan? Kita diskusi dengan penyidik-penyidik dari kepolisian ya untuk mempercepat proses itu, diantaranya ide-ide yang saya nggak usah sebutkan ide-idenya, saya sampaikan ide-idenya supaya mereka detail-detail. Saya katakan begini, ada nggak yang orang nyimpan asal sulfat di rumahnya? Enggak. Oh nggak ada. Udah kalau gitu cek mulai dari periode ini siapa-siapa beli alat asam sulfat di toko, contohnya begitu. Jadi kita share knowledge seperti itu kepadanya dan yakin bahwa polisi masih bekerja untuk itu. Dan saya secara pribadi mengikuti kasus itu lebih detail dan kemarin kan ikut juga ke Singapura. Gimana Valen? Boleh ya? Iya, Kang Diki, boleh? Tuh. boleh Jadi Valen dulu.
Tuh Amang Boru au siat 5 juta par bintaro do au. Tolong bahasa Indonesia ya. Enggak biar ketawa sedikit, ketawa dulu lu serius banget ini. Iya Haji bilang. Soalnya seru. soalnya Kamu kalau dari yang- Bandung ya? Aku Bang, Ya. aku dari tadi macet banget nyampe sini. Kalau dari Bandung kau orang ngomong Sunda wae atuh. Mohon kayak sama Coki jadinya. Bang gini, kan kalau level-level pimpinan biasanya saya kan sering ikut acara seperti ini pasti level pimpinan bilangnya kita udah resiko buat menerima segala macam ancaman. Saya bukan pimpinan siapa-siapa aja, saya sering diancam juga di mana-mana begitu kan. Jadi kalau ke level bawahnya Bang, kan banyak juga penyidik-penyidik juga mengalami ancaman, dirampas dan sebagainya. Apa sih yang diberikan oleh dalam level pimpinan maupun juga pelatihan kepada yang di level bawahnya juga untuk menghadapi seperti itu bisa tetap setenang seperti pimpinan-pimpinannya. Jangan-jangan nggak dicek juga mereka sebenarnya keringet dingin juga Bang. Karena ya begitu. Iya. Saya mau Ada lanjutin lagi kepanjangan ntar dimarahin. Ada prioritas yang kita perlindungan proteksi terhadap penyidik penuntut. Iya. Itu prioritas. Ketika apalagi kalau mereka menangani kasus-kasus. Kami juga membuat kajian-kajian mengenai level ancaman. Kalau seperti ini seru warna apa, kita juga membuat seperti Ada itu. berapa Bang level ancaman? Yang paling tinggi level warna apa? Warna Pedes merah banget ya? tentunya. Pernah dapat warna merah? Belum sampai ke sana. Belum sampai. Tapi kita cepat memberikan ketika seseorang menangani case, Ya. kita double biasanya, kita doublekan perlindungan terhadap yang bersangkutan. Sampai ke rumah, ditungguin gitu. Jadi perlindungannya bukan hanya terhadap kita. Karena kami kan bukan bagian daripada panglima perang yang harus menangani day by day case itu. Mereka yang harus lebih diproteksi daripada pimpinan. Kalau sendiri. karena nggak kuat dia mundur gimana Bang? Sebenarnya Dibiarkan mundur. mereka masuk ke kita itu udah biasanya udah memang apa ya, tesnya memang kadang-kadang ada beberapa dikirim dari instansi tertentu 30 orang gitu, satu pun nggak masuk gitu. Jadi memang sudah melewati tes-tes bahwa dia mentalitinya kuat.